dia sa muzohir anu marah dengan bajang-bajang saura-ura kan, pasti maksiat batin yang dia maksud. Ngeri kan. Maksiat batin ini paling lengkap. Kadang tidak disadari, tidak nampak oleh manusia. Lalu setahun nia hamba dengan Allah. Tahu. Ya. Kamu kebuka selapuan kan lila kau lihat dunia kan. Pemelondanin kan. Bersyukur ada majelis, bersyukur abah juga. Ya kita majelis. Abah berarti Pendiri beliau ini, pendiri majelis ini. ladang amal ibadahnya. Investasi akhirat dari ini kan. Ika ikut ngaji. Jadi berkah. Berkah bukan sih. Allah yang maha tahu segala-galanya. Gerakan sosial. Ini Pak Ustadz mungkin teringat spontanitas saya ingat terkait dengan bahwa kita makhluk ini ada ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Bahwa kita ini akan manusia, akan mati. Kita akan perlu bekal gitu kan. Apa bekal kita? Iman dan amal saleh. Terkait dengan itu bahwa kita akan mati, semoga kita mati dalam husnul khotimah dan kembali ke dalam sorga karena kita berasal dari sorga Damawa gitu. Kaitan dengan itu bahwa mayit itu dibungkus kan menjadi 3 ikatan. Apakah ada maknanya 3 ikatan itu? Mungkin bisa Pak Ustadz kita jelaskan gitu terkaitan dengan kalau itu. kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Oh gitu. Jadi 3 pegangan itu. Iman, Islam, ihsan gitu. Oh Iman, gitu. Islam, ihsan. Ihsan Di kepala, di kaki, jangan di perut gitu, di pusat. Gitu. Nah, jadi iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Oh enggak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh jiwa. Betul. Iman itu dari segi ucapan dan segi amalia. Enggak. Kemudian Islam sudah 5 pondasi itu. Asyhadu an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa itaz zakah, wa shaumu fi syahr Ramadan. Kemudian wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan itu, menyempurnakan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ihsan. Ya. Apa artinya ihsan itu berarti? Anta budallah, al ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah dan mampu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Seolah-olah Allah itu mampu kita lihat gitu ya. Menghadirkan Allah di dalam hati kita di dalam semua ibadah. Gitu kan? Misalnya ibadah kita dalam bentuk gotong royong, hadirkan Allah di situ, bukan manusia, bukan pejabat, bukan apa-apa. Kan gitu kan? Itu anta budallah ka'annaka tarahu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang ta'budallah ka'annaka tarahu, makom ma'rifah, makom hakikat dan makom ma'rifah yang memiliki itu. Dia mengetahui hak kebenaran itu datangnya dari Allah dan mengenal Allah terhadap segala kesempurnaannya dan segala yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi segala ibadah serahkan kepada Allah. Kemudian fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakin bahwa kalau kita tidak tidak mampu level hakikat ma'rifah, Allah melihat kita. Melihat kita ya. Dalam beribadah. Dilihat kita. Allah melihat kita. Apapun yang kita lakukan. Coba. Hatta yang terdetik di dalam kalbu kita, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, kan gitu kan. Jadi 3 kalau kita lihat dari dimensi kesempurnaan manusia itu dipegang oleh 3 tali itu. 3 tali itu. Tali ikatan itu harus kita diikat dengan itu sehingga si mayit ini semoga gitu kan, semoga kembali ke
alam kembali ke Allah dalam memegang 3 dimensi. 3 dimensi Tiga dimensi, iman, Islam, ihsan. ihsan. Jadi itu kesempurnaan agama seseorang. Oh, kesempurnaan agama berarti 3 itu. Ya, dia pegang 3 itu. Iman, Islam, ihsan gitu. Ya. Sejahtera sudah. Sejahtera lahir batin dunia Lahir akhirat. batin. Coba ada dimensi Jasmani, ibadah rohani, sosialnya batin. zakat. Semuanya sudah Dimensi spiritualnya tercukupi sholat. gitu kan. Dimensi Tercukupi. spiritual sholat. Dimensi spiritual haji. Coba Lengkap. apa yang tidak ada? Lengkap. Dimensi spiritual batiniah itu ada iman. Ada. Kemudian dimensi lebih dalam tasawuf itu ada ihsan. Oh, tas. Kebaikan. Ihsan itu kebaikan. Kebaikan untuk diri hamba dan dilahirkan oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada hamba tersebut, hadiah dari Allah. Sehingga kita mutmainnul qulub, di dalam kalbu kita, di dalam hati kita itu ada ketenangan batin, kenikmatan ibadah itu karena Allah yang ngasih gitu ya. Tapi jangan tujuannya ibadah untuk khusyuk. Tapi ibadah karena Allah mendapatkan khusyuk, kenikmatan khusyuk. Itu hadiah. Hadiah khusyuk itu. Walaupun tujuan kita di situ. Tujuan kan untuk mendapatkan hadiah itu dari Allah, hadiah khusyuk. Tetapi melalui ridha, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Al-Qur'an selalu ada qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman yang di dalam sholatnya itu dalam keadaan khusyuk. Beruntung. Berarti keberuntungan dari Allah, ridha Allah untuk kita dapat beruntung. Bagaimana? Mengejar, menegakkan sholat dengan baik, waktu, kemudian tegakkan, tambah dengan sunnah-sunnahnya, maka di situ kenikmatan khusyuk itu akan kita dapat. Saya kira itu. Atau mungkin begitu cara untuk mendapatkannya. Cara untuk mendapatkannya. Namun jauh-jauh kan kalau kita iman kita kurang, tetap 2 dimensi ini ukhrawi duniawi, ibadah sosial itu duniawi. Kan berbagi, lamun keras-keras atin empoh anak yatim goap ya, lembut atin. Melembutkan hati. Kan ibadah sosial. Nilai sosial. Tetap ibadah jalan. sosial. Ya boleh, dalam Al-Qur'an selalu mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Enggak ada aqimus shalah wa aqimus shalah, wa aqimus shalah wa haji, wa aqimus shalah. Tetapi aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ibadah ukhrawi dan ibadah dunia. Berarti luas arti ibadah itu ya, bukan sholat 5 waktu saja gitu ya. Bukan sholat aja ibadah, gitu. tapi makanya batas mengetahuan dalam kaidah fikih sholat ibadah itu dibagi dua. Berbanyak ilmu Ibadah dunia akhirat. Ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah ukhrawi yang sudah jelas cara, waktunya udah konsisten. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, haji, puasa itu jelas waktunya. Haji di bulan puasa di bulan Ramadan, haji di bulan haji, caranya jelas, tuntunannya jelas. Kemudian kalau ghairu mahdoh, segala sesuatu yang bermanfaat, bernilai ibadah. Ghairu mahdoh, zakat ibadah. Kan ibadah kan? Ibadah menyenangkan orang juga. Menyenangin orang, bisa membahagiakan orang, banyak orang, masyarakat. Solusi strategi kehidupan ibadah. Ada orang minta bantu, kita bantu, ibadah. Ada jalan tanpa kita disuruh, lubang-lubang, kemudian kita turun, kemudian kita perbaiki lubang itu, ibadah kan gitu. Ibadah. Dan ibadah yang itu anta budallah ka'annaka tarohu, itu konsepnya dimanapun. Di kantor juga gitu. Di kantor ada sampah-sampah kita bersihkan. Mungkin ada debu di kita, nanti ini Pak Kepala Pak Kabitnya nanti akan itu, program Jumat bersih kan, jumsih. Itu ibadah semua. An-nazafatu minal iman kan. Jadi kita melihatnya itu dari sisi semua dimensi Allah.
Jadi kita harus pandangi itu secara luas. Tentu didorong juga oleh ukhrawi, didorong oleh kekuatan batin alam bawah sadar kita dengan amaliyah, baca Al-Quran, lirik, zikrullah yang dawam, gitu ya. Kemudian ada ayat-ayat populer yang kita senangi, gitu kan, itu didawamkan, itu yang menjaga stabilitas menuju ke sana. Wallahu a'lam. Barakallah. Berarti itu kita mengacu kepada firman Allah, atiullah wa atiur rasulullah amri minkum kan, melaksana program pemerintah Kabupaten Lombok Timur namanya SMART gitu artinya kan, sejahtera, maju, adil katanya, religius dan transparan itu kan, seperti itu kan, Transparan dan spiritual terakhir. spiritual ya. Smart. Oh, smart. Sejahtera, maju, adil, dan religius dan transparan katanya kan, seperti Smart. itu. Oh ya, T itu transparan. Transparan. R itu Religius. religius itu tadi itu termasuk hal-hal yang kaitannya dengan program-program ukhrawi. Oh, urawi berarti. Masjid dan Iya. di masjid itu juga bukan hanya untuk sholat dan itu aja pengajian, tapi ada nilai ibadah sosial, berbagi di situ. Ya, kalau ada pembagian santunan anak yatim juga di situ. Ada orang kerja kita upah, nggak apa-apa. Tapi dia juga nyumbang kan gitu. Misal kalau dia upahnya 150, dia nyumbang tenaganya dibayar 100. Itu bagian ibadah sosial. Ibadah sosial. Jadi semua harus integrasi baru baik. Jangan diputuskan pemerintah harus dihubungkan pemerintah agama, pemerintah ekonomi. Masjid juga gitu. Masjid pemerintah, masjid ekonomi, masjid sosial, masjid budaya. Kan gitu. Maka melahirkan peradaban Islam yang baik, luar biasa. Maka ada kolaborasi antara umarok dan ulama berarti untuk membangun bangsa dan negara ini kan, karena ini supaya hidup semua program SMART bisa berjalan dengan jangan lancar, sukses terus. Baru dia sejuk pemerintah itu karena berhubungan dengan agama, kan? Masjid itu baru akan baik karena berhubungan dengan pemerintah support pembangunan, kirim semen 250 sak. Gitu, itu peran pemerintah. Jangan masjid tidak diurus sama pemerintah, itu enggak benar cara mimpinnya Afwan. Jadi gaya pikir infrastruktur diperbaiki. Jadi kalau bahasa tasawuf infrastruktur modern, sosial, budaya, tasawuf modern itu gelarlah sajadah di atas meja-meja kerja. Bangun bidang keagamaan sukses. Bagaimana menggelar sajadah di meja kerja itu lurusin. Negara berjaya, petani sejahtera, sukses program pemerintah. Melihat, memandang apa yang kurang, riset, teliti, merah putih program Presiden Prabowo Subianto. Saya kira demikian itu mengenai tiga. Terima kasih akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang kita sama Pak Ustadz Abdul Rahman. Semoga selamat dan sukses segala program yang dilaksanakan dan kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin.